Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Tadi mohon maaf teman-teman ada jeda salah hitung waktu. Jadi karena memang maksimal 45 tadi sedikit kelewat jadi otomatis mati sendiri. Kita lanjutkan Pak. Iya ya. Yang tadi ya. Ya. Yang sampai ART. ART ya, ada. Jadi guru piket ya. Ya guru piket. Langkah sedikit tambahkan dulu Pak. Ya. Jadi kan pertama di Langga itu Pak beragam pekerjaan. Ya, salah satunya memang ada yang jadi petani, ada yang jadi ART, ada yang memang pekerjaannya bukan profesional ataupun juga bukan pegawai. Ya. Yang mana sebetulnya mah itu bisa jadi profesi kebanggaan bagi dia dan juga bagi penghargaan bagi anaknya juga. Iya. Karena seperti halnya mohon maaf petani adalah pekerjaan mulia, dan itu bisa menjadi contoh bagi orang banyak. Artinya orang tuanya itu yang jadi petani mengajak anak-anak untuk menanam kacang-kacangan, menanam kangkung, menanam apa yang mana bisa membuat amazing loh. Itu luar biasa loh gitu Pak. Jadi kurang lebih anak saya bangga loh. Apapun pekerjaan orang tua saya bangga. Karena apapun pekerjaan yang orang tua saya lakukan itu udah pasti pekerjaan yang halal, yang baik, yang bagus, yang memang itu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi memang itu bisa jadi bahan pikiran, ya istilahnya gitu Pak, Langga kagum sekali gitu Pak, yang mana kita itu cenderung orang tua, anak, sekolah kurang lebih menurut ukuran Langga dipisahkan oleh benteng, dipisahkan oleh pagar, yang mana pagar dari keegoisan orang tua, benteng pertahanan dari mungkin karena sekolah mengikuti prosedur. Padahal sebetulnya mungkin Langga ingin menambahkan Pak, marilah kita kolaborasi, kita berikan yang terbaik untuk generasi kita yang akan datang. Karena generasi kita yang akan datang ditentukan oleh generasi kita sekarang. Pak Eris mungkin beberapa tahun lagi, Langga mungkin beberapa tahun lagi, mereka otomatis ada generasi muda yang mana mereka akan membangun negara ini Pak, Indonesia. Betul. Itu. Kita lanjutkan Pak. Jadi kan metode-metode pembelajaran yang mana anak mengetahui pekerjaan orang tuanya, membantu pekerjaan orang tuanya semampu dia. Atau mungkin langsung apa? Langga habis yang ingin Langga sampaikan loh itu Pak. Jadi kenapa ada kearifan lokal ya? Kenapa ada otonomi daerah supaya masing-masing potensi masyarakatnya di daerahnya bisa tumbuh dan berkembang gitu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kan ada kulturnya, budayanya, sosial, ekonominya, latar belakang pendidikannya, termasuk lingkungan kulturnya di daerah tersebut, yang akhirnya muncullah kearifan lokal. Kenapa guru piketnya bisa bapaknya yang seorang petani? Sekarang Langga bisa lihat orang-orang kota yang Jakarta banyak yang ke kampung-kampung kan. Kenapa orang kampungnya sendiri tidak menghargai misalnya? Dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, banyak orang kota yang berbondong-bondong untuk belajar langsung di sawah. Dan itu mahal loh. Iya, nah di situ letaknya. Itu mahal loh. Teman-teman yang mungkin dari Jakarta, dari kota-kota besar, melihat orang yang menanam padi itu malah berani bayar untuk melihat itu, untuk praktek itu loh. Betul. Makanya kenapa anak-anak kita gak disuruh turun ke sawah, coba bawa benihnya, bagaimana cara menanamnya. Di situ ada penghargaannya juga bagi anak-anak. Oh, seperti inilah ketahanan pangan. Pada akhirnya nanti anak-anak sendiri setelah menjadi generasi yang menggantikan generasi yang sekarang yang akan tahu pentingnya bagaimana mempertahankan pangan. Kalau tidak diberikan dasarnya bagaimana bercocok tanam, memelihara sawah, maka saya yakin dia tidak akan menghargai jerih payah petani kan. Bahkan mungkin cenderung kalau makan disisakan. Kalau makan
apalah istilahnya disisakan. Anak-anak sudah tidak berpikir lagi bagaimana cara bercocok tanam. Lebih baik dia pesen yang siap saji misalnya. Bayangkan. Kita nyampe nggak ke arah sana mikirnya. Karena anak-anak memang tidak diajarkan untuk menghargai jerih payah bagaimana seorang petani, maka jangan nyalahin anak-anak, manakala ketika anak-anak pinginnya makan siap saji terus. Oke. Luar biasa, Pak. Nah itu tadi sih. Jadi gini Pak, ketika Langga sendiri bertanya kepada Pak Bapak metodologi pembelajaran PAUD, jangan dulu PAUD lah Pak. Ternyata sisi di rumahnya pun, bahkan yang tadi kita bicarakan itu semua nggak menyentuh sisi metodologi loh. Betul. Belum sampai ke tahap guru resepsionis loh. Kita masih berbicara tentang filosofis dan paradigma kan. Kita masih membahas dasar dan intinya dulu gitu. Kita orang tua membawa, sebut saja anaknya masuk. Kita belum sampai ke sana. Belum. Jadi dari mulai anak bangun tidur dan bagaimana anak mulai tidur itu sebetulnya di sana intinya. Karena kalau misalnya nggak dibuat senang pada posisi tersebut, maka ke sekolah pun justru malah akan membuat riuh pembelajaran, merusak suasana. Artinya rekumaha nyaman budak diajar di sekolah atau di rumah sorangan tidak diarahkan. Orang tuanya lupa seperti apa yang mana membuat anak naon sih gitu. Iya. Berarti memang jauh sebelum kita bicara tentang sekolah atau PAUD, orang tuanya sendiri yang perlu kita tambah pengetahuannya. Kita perlu sharing, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Karena memang itu loh Pak, yang memang itu sih. Jadi PAUD mah itu kesinambungan loh Pak. PAUD itu sekolah dan di rumah. Sekolah dan di rumah. PAUD itu sisi di mana masih jauh. Ketika kita bicara anak, sisi PAUD itu ternyata masih jauh. Masih sangat jauh sekali. Karena yang paling dekat dengan anak itu bukan sekolah, orang tuanya, lingkungan di rumahnya. Jadi Langga salut loh Pak. Jadi memang sampai terpikir, sampai terukur bagaimana seorang Pak Eris memulai suatu pembelajaran tidak hanya dari sekolah, tapi dari mulai bagaimana anak itu bangun dan dari bagaimana anak itu tidur. Itu Pak, keren, luar biasa loh Pak. Jarang yang Langga tahu berbicara tentang hal itu hanya cuma Ayah Edi yang berbicara, yang Langga membuat Langga terkejut mengenai anak. Dan sekarang pun Langga dibuat terkejut-kejut oleh Pak Eris, oleh Bapak. Ternyata ini loh dari core-nya itu Pak. Ya. Jadi ketika tadi pagi atau mungkin kemarin malam kita ngobrolin masalah pendidikan karakter segala rupa dan kita fokusnya ke PAUD, Langga baru ingat anak itu sebelum di PAUD di rumah dulu loh. Betul. 24 jam dikurangi 5 jam, sebut saja 5 jam di sekolah, bahkan kurang mungkin. Menghabiskan total hidup waktunya di rumah. Yeah. Dan ketika anak berbuat salah, yang disalahkan bukan orang tuanya. Betul. Sekolah PAUD-nya. Iya. Hanya sekarang sekolah PAUD yang berbasis holistik, berbasis karakter itu lumayan cukup mahal. Karena bisa membuat ya cita-cita sebagai orang tua bisa diwujudkan dengan usaha dan jerih payah dengan sistem pembelajaran seperti itu. Makanya jangan aneh, pernah kejadian ini yang sangat luar biasa. Ada orang tua yang datang ke sekolah. Pak Eris, ini gimana anak saya itu? Kok nggak diajarin baca, tulis dan hitung, calistung. Bukan nggak diajarin Pak, tapi kita itu mengajarkan pengenalan saja, pengenalan konsep untuk merangsang stimulusnya. Kemudian dia merespon baik terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, kita hanya memberikan semacam bekal
kesiapan. Manakala ketika mau melanjutkan ke jenjang berikutnya kan begitu. Tadi kan sudah dibahas di awal seperti itu. Jadi bukan nggak diajarkan, tapi diajarkan mengenal konsep baca, tulis dan itu. Jadi begini, Langga mending punya anak yang bisa baca atau punya anak yang gemar baca? Gemar baca, Pak. Nah itu, kalau anak yang gemar baca itu dia tidak melihat waktu, kondisi dan tempat. Ketika di dalam dirinya yakini bahwa saya memang menyukai membaca, maka mungkin ketika dia di luar rumah, di dalam rumah, di tempat dia bermain, dia membaca tanpa ada yang disuruh. Tapi ketika kita menginginkan anak yang bisa baca, ya, maka anak akan istilahnya itu, sini siapa yang nyuruh? Bahkan maksa. Ya, bahkan gitu. Siapa yang nyuruh? Ayah nu nyuruh wae maca, wah nu nyuruh mah cicing be. Karena dia dipaksa untuk dia bisa baca. Patokannya adalah bisa baca walaupun dengan paksa. Nah, itu. Bisa baca walaupun dengan paksa. Akhirnya yang terjadi apa? Siapa yang nyuruh saya baca, baru saya baca. Tapi berbeda dengan anak yang gemar baca. Ada yang menyuruh atau tidak ada yang menyuruh, dia senang membaca. Nah, pembelajaran saya itu seperti itu, Pak. Jadi menumbuh kembangkan minat, semangat, bakat anak untuk gemar. Salah satunya gemar membaca, gemar nulis, gemar nyanyi. Biarkan anak bahagia. Tanpa perlu paksaan dari orang tua. Cirakep. Mulutnya dikunci, lihat ke depan. Ah, itu sudah tidak zamannya lagi. Enggak. Itu jadi gini, Pak. Kita kan sama-sama hipnoterapis ya. Jadi teman-teman, Pak Iris ini hipnoterapis juga. Ada kasus di mana lebih dari beberapa orang, Pak, anak saya malas makan sayur. Anak saya takut ketemu dokter. Anak saya berontak kalau udah makan, Pak, si piringnya dilempar, si gelasnya dilempar. Jadi rumahnya itu dia paling pakai seng atau pakai plastik. Gak ada perabot yang dari beling atau keramik. Itu satu. Kemudian juga kalau misalnya udah SD hampir mau SMP belum berani tidur sendiri. Itu mungkin beberapa perwakilan fakta di lapangan yang itu ada gitu, Pak, yang memang bukan itu contoh 6 kasus yang mungkin baru gunung es gitu, Pak. Di luar sana pasti lebih banyak beragam lagi masalah. Dan itu ngobrol ke Langga dan mereka menyampaikan bahwa tolong hipno anak saya agar dia tidak melempar-lempar bekas makan atau minum dia. Tolong hipno anak saya agar anak saya rajin baca. Tolong hipno anak saya agar anak saya kalau menyimpan baju pada tempatnya. Jadi seolah-olah anak itu adalah subjek terakhir yang perlu kurang lebih dipaksa dihipno agar nurut sehingga sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua. Langga pribadi, Pak, mengukur justru lah yang Langga ingin hipno itu bukan anaknya loh, Pak. Orang tuanya. Kolot nah. Orang tua nanti Langga kudu dihipno itu apa. Jadi memang dikit-dikit yang ketika anak berbuat salah, anak yang perlu dirubah. Dikit-dikit anak berbuat yang kurang sesuai, anaknya yang dirubah. Orang tuanya yang berperan 100% dalam kehidupan dia merasa bahwa dirinya sempurna. Yang kurang lebih menurut ukuran mereka, anaklah yang salah. Jadi yang menghubungi Langga itu, dan memang semua sih Langga tolak sebenarnya, kan memang Langga itu kalau memang anak yang jadi tantangannya, Langga ke aronikan karena Langga kan belum punya anak, Pak. Jadi cara ngomongnya belum dapat lah cara bicara dengan anaknya. Nah, justru Langga mah kalau memang ada kejadian seperti itu, dan kalau memang kemarin, jadi istilah mah
Yuk, Langga ngajak gitu ke kolotna gitu Pak. Nah, memang yuk kita ngobrol gitu. Langga mah gak ke anaknya. Itu tuntutannya itu adalah dengan dihipno anak bisa robah, bisa nurut ke orang tua, ngagugu ke hayang kolot, beres gitu ta. Itu fakta loh Pak. Tuh. Itu ada loh. Dan Langga yakin Pak Iris jauh lebih tahu tentang masalah semua itu. Ya. Kan begini ya. Ada tipe pola asuh kan. Ujung-ujungnya kepada pola asuh. Ini di luar hipno ya. Di luar hipnoterapi ya. Karena memang hipnoterapi juga harus dilakukan juga. Manakala ketika anak mau tidur ataupun pada saat anak mau bangun tidur, nah disitulah baru hipno. Karena kalau hipno anak usia PAUD itu kan bukan apa caranya kan yang berbeda. Iya. Jadi nggak gini ya. Iya, teknik komunikasinya. Jadi kata-kata itu hanya berapa persen saja, 5 atau 10% kata-kata. Yang paling banyak justru di body language sama di intonasi. Ya, anak-anak itu kan ketika anak misalkan "Gak boleh", suaranya keras, matanya juga melotot, raut wajahnya menyeramkan. Apa yang terjadi terhadap si anak? Dia merasa ketakutan. Orang tuanya saja sudah menakutkan ya. Orang tua saya sendiri sudah begitu, apalagi orang lain kan pada itu. Jadi jangan salahkan anak kalau seandainya terjadi kondisi anak minder, rendah diri, gak mau bertemu dengan orang lain. Karena satu-satunya sosok yang dia banggakan aja sudah seperti itu. Gak boleh begitu. Kalau begitu nanti jewer misalkan, apalagi seperti itu udah kekerasan secara fisik, belum lagi kekerasan secara verbal kan. Perlu lagi dibanding-bandingkan dengan kakaknya ataupun apa. Wah, luar biasa. Itulah masalah yang besar sebenarnya. Jadi pola asuh, kembali kepada pola asuh orang tua. Ada pola asuh yang permisif gitu ya, ada pola asuh otoriter, dan ada pola asuh demokratis. Apa itu pola asuh permisif? Pola asuh permisif itu orang tua membiarkan anaknya, terserah dia mau main dengan siapa, yang penting saya tidak diganggu oleh anak saya. Mau main di luar kek, mau main hujan-hujanan kek, atau mau main di selokan kek, silakan main dengan siapa. Jadi tipe orang tua yang acuh terhadap anaknya. Maka jangan salahkan anak kalau seandainya ada tetangganya yang bilang, "Bu, anak ibu kecebur kali," misalkan. Ya karena pengawasan orang tuanya tidak ada di situ. Perhatian orang tuanya tidak ada. Dan jangan salahkan anak ibu kalau seandainya ada tetangga yang bilang, "Bu, anak ibu kecebur sumur," misalkan. Karena tidak ada pengawasan. Tidak ada perhatian daripada orang tuanya. Itulah yang disebut dengan pola asuh orang tua yang permisif. Acuh, cuek, terserah lah. Penting anak-anak main gitu. Saya tidak diganggu dengan rutinitasnya tidak terganggu. Ada yang pola asuh yang otoriter. Cek ibuna atau cek bapana, gak boleh. Boleh. Gitu. Sudah diam di rumah, jangan kemana-mana. Akhirnya ketika anak bermain dengan teman sebayanya, baik di sekolah ataupun di luar, dia cenderung apa? Ngumpet di belakang ibunya. Dek, itu salaman sama bu guru. Mau bu, ngumpet di belakang. Karena apa? Sosok yang membuat perintah itu adalah orang tua. Digeruan ku guru nagen mugen. Karena yang memberikan perintah adalah orang tua. Otoriter. Makanya jangan salahkan anak kalau seandainya anak ketika patah pensilnya, dia nyari bapaknya. Pak, ada ini? Ada. Karena segala sesuatunya bagaimana orang tua. Yang otoriter dipaksa oleh orang tua. Maka jangan salahkan anak kalau saya anak misalkan makanannya jatuh, dia panggil ibunya, "Bu, makanan jatuh." Dia tidak ngacung ke gurunya, "Bu, maaf, pensilnya patah." Gitu.
Yang terjadi seperti itu. Dia disuruh nari gak mau, misalkan. Tapi disuruh orang tuanya misalkan diseseret kan gitu ke panggung, ayo deh nari. Walaupun cemberut begitu ya. Baru dia mau misalkan. Karena yang merintahnya adalah orang tua. Diperintah oleh orang lain gak mau. Karena sudah terbiasa dengan otoriter orang tua. Maka jangan salahkan anak. Kalau seandainya anak tidak mampu berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri, dia terus bergantung kepada orang tuanya. Makanya jangan salahkan anak kalau seandainya orang tuanya ikut belajar terus sampai 3 tahun tamat TK. Ikut aja di sampingnya. Orang tuanya keluar nangis dia. Nah, itu karena pola asuh awalnya salah, kurang tepat. Nggak, gini loh Pak. Semakin Pak Iris ngomong, semakin Langga kok asa kesini gitu Pak. Nah, yang satu lagi ketiga ya, biar adil nih, yang ketiga itu pola asuh demokrasi. Nah, di sini ada peran yang sangat luar biasa. Anak mendengarkan orang tua juga mendengarkan anak. Anak masuk ke dunia, orang tua masuk ke dunia anak-anak. Disitulah ada komunikasi, ya, ada saling menghargai kan begitu. Nah, inilah yang seharusnya orang tua itu secara demokratis. Dia bermainnya dengan siapa orang tuanya tahu. Dia main hujan-hujanan pun orang tuanya juga tahu. Deh sini misalkan. Hujannya. Deh, itu udah turun hujan. Sekarang Ade masuk rumah misalnya. Hujannya anak tahu, basah. Tapi kalau belum apa-apa di rumah karena otoriter, tong keluar ya hujan. Sampai kapan dia anak mau tahu hujan itu seperti apa? Jadi yang demokratis itu biarkan anak tahu dulu hujan itu seperti apa, baru dia masuk rumah. Manakala ketika sudah besarnya datang hujan lompat, jangan iyo kan gitu. Berarti kalau ketika dewasa hayang hujanan, tong nyalahkeun. Dan tadi nage dicarek. Terus teh. Enggak asli. Jadi sesi kita hari dengan Pak Iris full itu semua nyinir Langga. Asli loh Pak. Jadi apa namanya Pak kalau bahasa kerennya itu Pak? Mind blowing ya. Jadi memang Pak banyak loh kalau dibahas mah. Asli jadi nggak kepikir Pak. Jadi Langga sendiri itu Langga gitu Pak. Itu Langga gitu Pak. Jadi mau nuduh baturnya. Iya kan. Itu Langga gitu. Jadi memang kalau Langga memang belum bisa jadi gini Pak, mungkin Pak kalau spesial untuk orang tua Langga kan memang mereka dengan budaya seperti itu Langga tidak bisa menyalahkan orang tua Langga. Cuman mungkin sekarang saatnya Langga ya berubah untuk anak Langga. Cuman memang itu yang Langga rasakan loh Pak, karena memang hidup di lingkungan budaya seperti itu. Jadi dan itu memang umum, itu wajar, itu umum gitu. Umum di budaya Langga seperti itu. Tapi mungkin dari mulai sekarang Pak, Langga akan yakinkan diri, perbaharui diri, tingkatkan kemampuan diri. Yuk kita bangun sebuah keluarga yang mana anak itu bisa nyaman dengan senyamannya anak gitu Pak. Tanpa ada paksaan dan otoritasi dari orang tua. Dan yang paling penting konsistennya itu. Konsisten itu. Jadi Langga membayangkan seperti ini Pak. Langga punya anak perempuan bawa keranjang kecil, dia beli ke pasar. Langga di belakang kayak anak beli pasar. Bu, permisi Bu, punten Bu, abdi meser engkol saparapat, wortel saparapat, bonteng saparapat santai. Berapa sedayana Bu? Sabaraha sedayana Bu? 10.000 misalnya. Anak saya hanya Langga ngasih uang 10.000 atau 15.000 20.000 selembar. Di angsuran 10.000 dibawa lagi. Makasih hatur nuhun Bu. Masukin dompet, bawa jingjingana. Itu keren, itu luar biasa itu Pak. Usia berapa tahun? Mungkin usia 5, mungkin bisa. Usia 5 tahun secara sistematis begitu? Belum. Oke. Belum. 7. Paling dia bawa keranjangnya. Karena
biasanya anak itu senang dengan sesuatu yang menurut dia bahwa itulah kesukaan saya. Misalkan dia sukanya keranjang, misalkan dia paling senangnya dia masukin barang-barangnya, oke. Gitu kan. Kemudian keranjangnya dibawa. Nggak mungkin lah kalau misalkan nikah ini 10.000 deh misalkan, yang ambil uangnya 10.000 itu belum masanya. Belum tahu. Okay. Ya. Berarti mungkin sebut saja usia 7 tahun. Ya, kalau 7 tahun, kalau SD sih bisa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD bisa. Atau mungkin juga seperti ini, Pak. Langga lagi belanja sama istri. Neng, itu wortel. Dia tahu loh, wortel itu apa? Wortel. Neng, itu bawang. Dia tahu bawang. Itu bahagia loh itu, Pak. Bagus. Iya. Neng, itu yang penting anak itu ketika belajar di sekolahnya diaplikasikan itu hasil belajarnya, begitu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Intinya sederhananya begini, guys, ketika anak kita ditanya oleh orang lain dia bisa feedback, menjawab itu sudah luar biasa. Ditanya nama dia jawab, dia namanya siapa? Namanya Intan. Nah, dia sekolahnya di mana? Misalkan di TK Tunas Bangsa. Dia jawab, nyambung gitu. Nah, itulah luar biasa. Sampai di situ saja sudah luar biasa. Iya. Daripada misalkan begini, Dek, namanya siapa? Cemberut. Dia nggak jawab, malah cenderung asik sendiri kan. Dia milih-milih apa. Barulah orang tuanya ngomong, Dek, itu ditaros sama si Mbak misalkan. Baru dia jawab, Intan. Itu udah mengandung arti loh. Intan kan kayak gitu. Deh, sekolahnya di mana? Diam lagi dia. Mainin apa misalkan gitu. Ayahnya ngomong, itu ditanya sekolahnya di mana? Tunas Bangsa. Nah, fix. Hari ini saya dari pola asuh itulah hadirnya anak yang seperti itu, maka dari pola asuhnya orang tua dan gurunya juga. Beda lagi dengan yang, Dek, namanya siapa? Intan, Bu. Sekolahnya di mana? Tunas Bangsa, Bu. Iya, Dek. Umurnya berapa tahun? 4 tahun. Nyambung kan? Beda dengan yang tadi. Baru disuruh orang tuanya, Dek, ditanya tuh sama si Mbak, Intan. Sekolahnya di mana? Tunas Bangsa. Nah, itu dari pola asuh lahirnya. Ini betul sesi sekarang itu full nyindir semua itu Langga, Pak. Dan itu Langga yang harus digugusur, dikenalkan deh gitu. Ini rumah apanya? Itu Langga loh, Pak. Itu Langga loh gitu, Pak. Itu Langga gitu. Sebut saja Langga yang jadi anaknya, sebut saja Langga yang jadi orang tuanya. Dan itu memang that is gitu, ta. Itu yang Langga rasakan loh, Pak. Entah itu Langga sebagai pelaku di sana ataupun Langga yang melihat dan menyaksikan bagaimana proses terjadinya hal seperti itu. Di mana anak-anak yang masanya dia memang fun untuk bermain, tapi malah dianggap cerdas ketika. Jadi mungkin seperti ini, Pak. 1 + 1 3. Sebut saja tidak cerdas. Tapi justru Langga lebih enak loh, Pak, ketika anak yang mungkin masih sangat dini, dia tahu cara menyimpan pakaian yang kotor. Itu Langga merasa justru itu lebih penting loh, Pak. Menurut ukuran Langga. Dibanding dengan kita kurang lebih menyarankan anak untuk belajar 1 + 1 2. Walaupun memang, Pak, di lingkup Langga, orang tua kadang lebih bangga kepada anaknya jika bisa menghitung 5 kurangi 3 2. Mohon maaf, dibanding dengan anak yang tahu apa ini bawang, apa ini wortel, apa ini kol, apa ini apa. Walaupun nggak bisa membantu orang tuanya memasak, tapi dengan dia membuang istilah nama sampahnya ke tempat sampah, itu menurut Langga jauh lebih keren dibanding 5 kurangi 3 2, Pak. Menurut pengamatan Langga. Karena yang Langga tahu memang
angka lah yang jadi patokan gitu. Ya. Sedangkan begini, kalau misalkan ke anak PAUD, ke anak TK, sudah dibiasakan dengan ranking gitu kan. Indikatornya apa? Alat ukurnya apa? Dengan nilai 9, dengan nilai 8 itu apa? Dengan apa alat ukurnya? Indikatornya apa saja? Anak paham nggak dengan konsep angka dia dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3? Kemudian orang tua bisa nggak menjabarkan bagaimana implementasinya ketika anak mendapatkan ranking 25? Sudah mau nggak hari nggak diajarin bagaimana cara mengasuh, ditambah lagi anaknya dengan ranking 25, mau kayak apa nanti di rumahnya, treatmentnya, perlakuannya? Berarti ada istilah kekerasan terhadap anak dari mulai disintrek, ada ditampilin. Ya, makanya hadirnya KPAI, hadirnya Komnas HAM, kemudian ya itu untuk memberikan macam pendidikan, edukasi kepada orang tua bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya antara seorang suami dan istri, tetapi dengan anak pun secara verbal, apalagi dengan secara fisik, kemudian dengan membanding-bandingkan, itu KDRT, masuk KDRT. Makanya hati-hati ketika di rumah itu. Karena apa yang dia lihat, dia rasakan, pasti dia akan tiru. Makanya tadi kenapa lempar-lempar gelas? Ya mungkin saja orang tuanya juga suka lempar-lemparan gelas sama piring. Bisa jadi juga. Karena anak itu melihat, meniru, melakukan. Kayaknya di aplikasi itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita ngobrol di sini itu ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dalam satu momen, dalam satu kegiatan di mana itu hadir guru-guru PAUD supaya kita lebih bisa sharing berdasarkan situasi yang ada, karena tiap-tiap lembaga itu beda-beda masalahnya, beda-beda kesulitannya gitu. Ada yang secara SDM-nya bagus, semuanya lulusan sarjana misalkan ya, metodologinya ataupun sarananya kurang memadai misalkan. Ataupun sisi orang tuanya misalkan kurang mendukung, banyak sekali gitu. Siap untuk seminar di Sumedang kalau wajib. Ada kesempatan, misalkan ada waktu, panjang umur, kita juga mudah-mudahan semua guru-guru PAUD juga dimudahkan rezekinya ya, hujan selalu sehat dan selalu optimis dalam mendidik anak-anak kita. Insyaallah saya siap untuk bisa berbagi sharing dengan guru-guru PAUD di Kabupaten Sumedang. Tapi mungkin kalau Langga sih Pak, cenderung itu bukan tentang gurunya Pak, karena menurut pengamatan Langga, guru PAUD itu kan memang udah prakna loh Pak, memang spesial di sana gitu Pak. Justru yang ingin Langga bukan himbau ya, ajak itu bukan gurunya loh Pak, orang tua anaknya Pak. Iya, orang tua sama gurunya juga. Oke. Tapi Langga mau ke orang tua. Iya. Orang tua memang, orang tua kan nanti juga kesinambungan dengan guru. Ada kerjasama gitu dengan guru. Atau mungkin kita membina untuk gurunya sehingga gurunya nanti yang menyampaikan ke. Nah itulah, nanti biasanya kan di awal penerimaan peserta didik baru itu, lembaga itu menyampaikan kepada orang tuanya, inilah lembaga saya, visi dan misinya seperti ini. Bentuk kerjasamanya nanti dengan orang tua seperti itu, dia dijabarkan sampai bagaimana pembelajaran di sini. Ini holistik berbasis karakter, misalkan harus istiqomah, konsisten. Bagaimana orang tua mencontoh atau melakukan sesuatu di rumah, misalkan. Kemudian di sekolah pembelajarannya seperti itu, arahnya kemana, outputnya bagaimana, sistemnya seperti ini, kemudian kegiatannya seperti ini, nanti outputnya hasilnya pasti seperti ini, misalkan. Itu disampaikan pada saat penerimaan peserta didik baru.
Akhirnya orang tua, oh iya, kalau begitu ya saya mau masukkan anak-anak ini ke sini karena jelas visi dan misinya, karena jelas platformnya kan, outputnya hasilnya juga akan seperti ini. Misal nanti anak misalkan keluar dari TK ini ataupun dari RA ini, anak minimal bisa praktek ibadah misalkan. Kemudian anak keluar dari sini misalkan dia bisa mandiri, baju sendiri, mandi sendiri, makan sendiri gitu. Mungkin anak keluar dari sini hafalannya misalkan, pemahaman surat-suratnya bisa sampai segini gitu. Gitu. Karakternya seperti ini, kompetensinya seperti ini. Itu jaminan garansi. Keren. Harus di awal dijelaskan seperti apa, bukan hanya pembiayaan dan seragam, tapi sistem Pendidikan, aplikasinya, outputnya, hasilnya, mencetak lulusannya gitu kan. Itulah yang penting. Karena output itu akan menjadikan satu modal buat lembaga supaya tidak capek-capek iklan. Iklan kepada masyarakat, justru yang iklan ke masyarakatnya adalah outputnya, lulusannya. Nggak perlu, kalau udah outputnya keren mah berarti nggak perlu iklan. Nggak perlu iklan, nggak perlu koar-koar. Biarkan saja orang tuanya yang koar-koar gitu. Udah sekolahnya di situ, anak saya juga seperti ini, alhamdulillah. Bisa mengingatkan orang tuanya untuk sholat berjamaah. Bisa mengingatkan orang tuanya supaya tidak pulhu palak binas wae gitu, ngimaman teh kan seperti itu. Anak-anaknya sudah misalkan anak-anak dari PAUD udah Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanukriuka fala tansa illa ma Allah. Ayahnya Allahu Akbar. Pas ayatnya qul huwallahu ahad. Makanya ada orang tua yang datang, saya mau les susuratan, cenah sabab di rumah sok jadi imam, budakna sok dikomplain. Pasti kulhu ya, pasti kulhu. Pas orang tuanya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, tuhnya bener. Aduh ya Allah Gusti. Tuhnya bener mah, kulhu. Pasti bapak teh penasaran. Nu rada panjang. Ina angzalna itu namanya. Jadi poho deui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Gusti Allah. Itu selingan enggak? Tapi selingan. Enggak loh Pak. Itu memang Bapak merencanakan menyinir Langa total itu maksudnya Pak? Itu enggak tahu. Ya Allah Gusti, karena memang itu faktanya di lapangan yang Langa rasakan Pak. Ya. Itu. Pokoknya anak itu sederhana lah. Enggak. Sederhana. Seperti halnya begini, saya bertanya kepada Langga. Kalau Langga itu nasi yang Langga makan itu dari mana? Padi, nasi padi. Nasi padi. Bisa saja anak menjawab, nasi yang adik makan dari mana? Dari piring, Bu. Okay. Sederhana kan? Sangat sederhana. Sederhana. Gak perlu sistematika dan lain sebagainya. Anak itu sederhana. Cara berpikirnya juga sederhana dan kita menjelaskan juga sederhana. Justru malah kita memperumit. Ketika Anda sekarang sudah ada nasinya di piring, nah, berarti jelaskan. Jadi Langga itu makannya di mana? Piring. Bukan disamakan. Anak bisa menjawab di kursi. Kan sudah tadi sudah di piring. Kalau makannya di kursi. Masa di piring nadi diukan, urangna sanguna di kieu. Nah sederhana kan anak-anak. Jadi kan nasi yang sudah Langga itu makannya di mana? Di kursi. Ya di kursi, nggak di piring lain. Di piring kan wadahnya tempat nasi. Masa Langga makan kursinya didudukin? Piringnya didudukin. Kursinya piringnya didudukin, kursinya dilamotan misalnya. Jadi berpikir anak itu sederhana. Kita yang merumitkan. Karena kita nggak bisa
masuk ke dunianya siapa? Anak-anak. Jadi tata tertib aja dipajang. Anak-anak itu belum tahu konsep baik dan buruk. Anak itu tahu konsep baik yang dan buruk itu di mana diajarkan secara konsisten. Baca salam datang, nggak baca salam suruh ulangi. Oh berarti kenapa saya mengulangi? Karena tidak baca salam. Lakukan secara konsisten. Makanya lahirnya istiqomah dari mana? Dari perilaku yang konsisten. Barulah istiqomah. Buang sampah, lo suruh ulangi, ambil lagi. Simpan ke tempat sampahnya. Sama anak lakukan seperti itu. Lakukan dengan konsisten. Jangan sampai memberikan celah kesempatan ketika cangkang bungkus premannya dilemparkan, gurunya tidak memperingatkan. Tidak mengomentari. Tidak mengomentari. Seperti itu, sederhana. Berarti gak perlu tata tertib sebetulnya Pak? Gak perlu, buat siapa? Itu apa? Pernah nggak anak-anak PAUD datang baca tata tertib, masuk jam 7 sampai jam 11, baca salam dan lain sebagainya? Belum tahu. Tata tertib itu dilaksanakan, bukan ditulis. Dilaksanakan secara konsisten. Barulah melahirkan anak-anak yang berkarakter, menyeluruh dalam segala aspek. Dari mulai bangun tidur masuk sekolah pun anak-anak sudah diajarkan seperti itu, beretika. Oke. Dan yang luar biasanya lagi Pak, waktu lagi 1 menit. Nggak kerasa loh. Ini mau closing statement atau part 3 lagi nih? Part 3 nggak apa-apa Pak? Boleh saja. Kita sambung part 3. Luar biasa. Ini sematinya aja lah. Ini part 3, ke part 3 boleh kita. Karena ya tidak ada habisnya. Ya. Ngajar anak itu tidak seperti halnya rumus matematika. Ya banyak variasinya, banyak kreativitasnya. Banyak sekali harus dipelajari. Makanya kalau misalkan orang tua yang sama sekali tidak pernah ikut pertemuan di sekolah, ya ketinggalan. Keren. Ke rumah diajar henteu nya ngariung tara boga budak hayang alus misal kumaha tuh. Keren. Ari ngarepkeun budak soleh, ari indung bapana salah wae gitu. Luar biasa. Ini gini Pak, di Langga itu ada Langga kenal salah satu asesor pendidikan non formal. Ya. Yeah. NF ya. NF, namanya Bu Ike. Langga ada teman juga, namanya Ustadz Gigi. Beliau kepala sekolah SD Hoeru Umah. Ya. Kemudian Langga ada rekan juga, bukan rekan, itu lebih kepada mentor, sebenarnya mentor, inspirator juga, namanya Bunda Yayat, pemilik salah satu pemilik dari sebuah yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan yang mana notabene itu luar biasa di Sumedang. Kemudian juga kemarin Langga ada acara di fasilitasnya SDIT. Islam Terpadu Insan Sejahtera. Di Toga. Sebetulnya mah Langga berkecimpung, walaupun Langga bukan pendidik formal banyak, dan memang Langga bukan pendidik gitu. Tapi Langga hidup di lingkungan orang-orang pendidikan loh Pak. Iya. Sekarang Langga ketemu dengan Bapak yang luar biasa sekali, yang memang ternyata Langga selama ini baru sadar loh Pak, Langga itu hidup di orang-orang luar biasa. Tentang pendidikan. Keren. Tepuk tangan buat Langga. Wah, luar biasa. 44 sematinya aja. Part 3 ya nanti ya. Kita ke part 3. Nanti kita sambung ke part 3. Lebih kepada apa? Kita metodologi sudah, problem solvingnya sudah. Yang ketiga ke masalah apa? Oh ini Pak, kan sekarang pendidikan daring. Oh, jadi sekarang kaitannya dengan COVID gitu ya? Ya, jadi sekarang itu orang tua, bagaimana orang tua mendidik anak di rumah? Itu luar biasa. Tantangan. Nanti kita bahas di part 3.
Semoga nggak dapat 4 ya. Jadi gini loh teman-teman, asli kenapa Raffi Ahmad dituntut syuting sekian hari? Rasa loh Pak, sekarang Langga buat YouTube, tadi pagi Langga ketemu dengan Ustadz Kiki, ketemu dengan Audan, kemudian disambung dengan upload, hampir 6 jam upload itu, semua video semua diupload. Sekarang sampai jam sekian masih buat video. Sekarang Langga tahu bagaimana lelahnya Raffi Ahmad Pak. Lelah. Dan ini adalah ngobrol paling lama, durasi 3 sesi. Full dari tadi abis Isya hingga sekarang jam sekian. Oke, 45, 46 sebentar lagi akan mati. Sampai, ayolah. Belum ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa sekali Pak. Buat semuanya. Siap. Buat semuanya. Tidak hanya guru saja, tapi juga orang tua, gitu. Teman-teman seperjuangan yang memberikan materi di tempat-tempat seminar dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi referensi. Itu saja mungkin dari saya, Kang Langga. Terima kasih. Luar biasa Pak Aris. Belum mati juga. Nanti belum. Apa ya Pak ya? Nanti untuk teknis serius mau nggak apa-apa Pak?